Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, rasa syukur yang sangat mendalam. Kita ucapkan puji-pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Malam ini nikmat banyaknya. Sudah lo dapat piti dah makan lah. Tapi tu dia kalau lo dah mau makan dah isa cito lamur. Alah le jolin dah. Pada apik dekat tua. Jadi tu apa cara? Nyalang salat dia. Nyalang salat. Insyaallah taala. Assalatu dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, dengan senantiasa memupuk rasa cinta kepadanya, membuat hati kita senantiasa berbunga-bunga dan berdoa untuknya dengan doa terbaik yang diajarkan Allah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berharap mudah-mudahan selawat berbuah syafaat dan kita dibangkitkan di hari kiamat dekat-dekat dengannya. Ma'asyarul kiram, sesuai janji kita kemarin atau sesuai yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam babul muhafazati ala as-sunnati wa adabiha, bab menjaga, memelihara as-sunnah dan adab-adabnya. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengikuti Nabi dan menaatinya, bahwa mengikuti Nabi adalah menaati Allah,
dan mengikuti Nabi adalah mengikuti jalan yang lurus yang Allah janjikan akan dia tunjukkan ketika dia menurunkan Adam alaihissalam. Nah, di samping kita disuruh untuk mengikuti Nabi supaya kita selamat dan lurus sampai ke matlamat kita, maka juga diingatkan karena ada jalan lurus tapi kadang ada hal-hal yang membuat kita berbelok. Oleh sebab itu maka diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qala ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Allah juga berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa khawatir, hendaklah merasa takut orang-orang yang yukhalifuna an amrihi. Yukhalifuna an amrihi. Kalimat an di sini bukan sembarang tambahan. Pada umumnya yukhalifuna amrahu. Yukhalifuna amrahu itu diartikan dengan menentang. Tapi kalau yukhalifuna an amrihi, menentang tak menentang, tapi berbeda jalan dengannya, itu sudah dilarang. Karena sebagian orang dengan niat baik sengaja berbeda jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kan niat baik. Kadang Masya Allah, dengan niat baik, kadang menempuh jalan lain yang tidak ditunjukkan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Allah ingatkan, yukhalifuna an amrihi, bukan yukhalifuna an amruhu saja, bukan hanya bertentangan, tidak. Walaupun jalannya sejajar, searah, tetapi ambil jalan lain. Ambil jalan lain itu sudah cukup mendapat keperingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu tuh. Ya, azan dulu nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على La haula Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allah. La ilaha illallah Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana hadina wa tabi'na was-salatu Ma'asyiral kiram. Alhamdulillah. Orang yang menyelisihi jalannya, bukan hanya menentang, tapi membuat jalan lain, dan khawatir. Karena yukhalifuna anhu, supaya orang rajin beribadah. Tapi ketahuilah, inilah sesungguhnya yang merusak. Kalaulah memalsukan riwayat diancam dengan kursi, ya, ada serial yang sedang kami tunggu sekarang, kursi DPR, dosa pemalsuan riwayat. Bukan DPR Dewan, tidak, yang salah paham. Nah, dosa pemalsuan riwayat. Sebenarnya sebelum Ramadan nih, tapi entah jadi tanda. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, judul besok dah ada, Ustaz? Udah. Nah, kalau enggak kita pindahkan judul di situ. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sengaja mereka memalsukan itu untuk mendukung agama katanya. Nah, kalaulah memalsukan riwayat terancam masuk neraka. Padahal riwayat belum tentu diamalkan. Apalagi memalsukan amal atau memalsukan keyakinan. Pasti akan lebih dahsyat ancamannya. Karena apa? Karena amal jelas-jelas membuat orang bekerja keras tetapi tanpa hasil. Dan di samping bekerja keras itu akan ada lagi masalah lain. Apa kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah apa? Al-fitnatu pada asalnya maknanya al-ikhtibar wal imtihan. Adalah ujian, ya, ujian dan cobaan. Tetapi al-fitnatu kalau diitlaqkan adalah sesuatu yang rumit diselesaikan. Sesuatu yang rumit diselesaikan. Misalnya fitnatu maqtali Utsman. Fitnah terbunuhnya Utsman. Kenapa dia jadi fitnah? Karena dia dibunuh oleh orang-orang taat beragama. Akhirnya jadi sampai hari ini jadi subuhat pula. Dibuat orang memang, ya, ini orang-orang yang ngaji yang berjenggot-jenggot ini, hitamnya jidat karena sujud, inilah dulu yang bunuh Utsman katanya. Kan jadi fitnah jadinya. Sampai hari ini terfitnah orang-orang yang ngaji gara-gara itu. Sebab Nabi sudah katakan, yaqra'unal Qur'an, yang sebelumnya, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Yaqra'unal Qur'an. Mereka itu, kalian para sahabat, membandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalah kalian, minder kalian. Dan puasa mereka, kalian minder bandingkan puasa mereka dengan puasa kalian. Orang-orang taat beribadah. Yaqra'unal Qur'an, ahli Al-Qur'an, para huffaz. Cuman masalahnya la yujawizu taraqiyahum. Hanya sampai di sini. Al-Qur'an ada masuk sini. Jadi akhirnya menjadi fitnah sepanjang zaman. Ya. Dan ada pendukungnya sampai hari ini yang berkeyakinan
berbeda dengan kita yang ngaji, tapi kita dapat fitnah gara-gara mereka. Sah? Apa sebab? Tengok kanyang hitam, tengok janggut lobek, tengok seluruh cingkrang. Kodok lo baca Quran ke Ramadan ha, kan tamat le condol le. Uang bab kencopek sudah, inya coba kan labek sudah. Itu lagi. Uang kan kini nak baca rekor tahun lalu 7,2 menit. Itu tidak semangat untuk baca rekor baru. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dijadikan ciri bukan oleh orang-orang biasa, orang-orang yang dianggap hebat, berlabel, level nasional, label ulama. Ciri teroris, ciri teroris berjenggot, rajin ke masjid, celana cingkrang, baca Quran, serius beragama. Serius beragama. La haula wala quwwata illa billah. Padahal yang merusak mereka bukan baca Quran, tidak. Sebab sahabat baca Quran, Nabi baca Quran, Jibril baca Quran, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang baca Quran, yang mengajarkan Al-Quran itu dia bilang, mohon maaf, ketika Usamah ibn Zaid dalam peperangan, ini dalam peperangan, bukan di waktu damai, dalam peperangan, ketika orang kafir sudah terdesak, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu Usamah ini mengucapkan syahadat karena takut dibunuh, akhirnya dia bunuh juga. Nabi bilang, ataqataltahu ba'da ma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Nabi marah luar biasa. Bagaimana dengan orang yang menumpahkan darah orang seperti Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga karena fitnah. Alasannya apa? Alasannya ada terjadi misalnya dugaan penyelewengan kekuasaan. Ada dugaan penyelewengan kekuasaan. Yang namanya orang berkuasa kaum muslimin, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istawna. Kecenderungan untuk berbuat zalim itu ada pada penguasa, siapapun. Awak tidak berkuasa pak. Kan iya, kalau sampai kuasa banyak nak buat kezaliman kan iya. Makanya tahu kan Nabi jen kuasa, tapi minta kepada yang maha kuasa. Makanya kita dilarang ambisi untuk berkuasa. Kalau diberi kuasa, maka jangan salah penggunaan kuasa. Berapa banyak orang berkuasa kenek kuasa tapi luar biasa, auzubillah zalimnya. Kan ya? Makanya gara-gara itu fitnah sampai hari ini tak habis-habis. Jadi dituduhlah orang-orang yang serius beragama sebagai orang khawarij. Padahal khawarij itu akidah, kepercayaan, keyakinan bahwa pelanggaran kekuasaan, penyelewengan kekuasaan dan kezaliman atau sebut sebagai dosa besar mengeluarkan orang dari Islam. Maka dianggap Utsman sebagai orang yang halal darahnya. Padahal kita, tuan-tuan, kita yang ngaji ini gimana? Boleh tak melawan penguasa yang zalim? Serius ini? Kau ada yang ambil muka tak? Dah datang Pak Lurah aja udah cuma iyo loh kok. Kita kekuasaan, kita mengaji ini justru untuk meluruskan bahwa Islam yang dikembangkan oleh Nabi adalah Islam rahmatan lil alamin. Jangankan orang Islam, coba budio kamu salam bawa pisau tu kami yang bicara pantai. Tidak boleh membawa senjata tajam, senjata ke dalam masjid, dilarang. Bahkan dilarang menakut-nakuti orang
bukan orang masjid. Orang Islam tak boleh takuti dengan senjata. Dia tak boleh dikongkong candung ke orang dah, kan ya? Tak boleh. Apalagi kalau waktu-waktu dia apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fitnah. Maka orang yang menempuh jalan selain jalan yang dirintis oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan berakibat fitnah. Nabi ajarkan keyakinan seperti ini, lalu kita mengambil keyakinan dari jalan lain, terjadi fitnah lagi yang tak bisa terselesaikan. Umat terpecah dan terbelah, bercerai-berai, hancur kemana-mana. Kenapa? Sehingga harus imamnya berbeda-beda. Sah? Masing-masing punya imam. Mu'tazilah imamnya Wasil bin Atha, Al-Jahmiyah Jaham bin Safwan, Al-Qadariyah Ja'd bin Dirham, Al-Mutakallimin Al-Ash'ari atau Al-Maturidi. Terus siapa yang harus kita jadikan imam? Maka kita mengatakan imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang telah menyatukan semua hati kita. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang telah mempertautkan hati. Engkau gunakan seluruh keberadaan dunia ini untuk menyatukan, tidak mungkin menyatukan, tapi Allah lah yang menyatukan. Dengan apa? Dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita selalu mengatakan imam kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ambil aliran kecil yang membuat umat ini semakin terpisah. Karena umat Islam dimanapun dia berada, maka ikutannya adalah Rasulullah SAW. Maka Allah melarang kita berbeda sedikit pun dari Nabi SAW, apalagi kalau banyak. Apa yang terjadi? Fitnah di antara kita, fitnah di antara kaum muslimin. Yang membuat susahnya menyatukan umat adalah tadi. Apa mazhab? Hanafi. Apa mazhab? Syafi'i. Apa mazhab? Maliki. Kalau sempat itu kembali pula ke tanah suci seperti yang terjadi di Turki Utsmani dulu, Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i lain solat, Imam mazhab Hanafi lain waktu solat. Arti aja. Jangan wajah di Darul Hijrah lah coba buat apa mazhab imam. Sang menanti 20 minit aja lah. Laga. Lah nak ngiman dan ke imam boleh. Apa lah ambil kompak je nya. Apa lagi kalau ambil trip. Ya. Ambil trip terbayang nya. Itu sama lo panjang salat sodoh. Itu. Tapi alhamdulillah kembali disatukan oleh kerajaan Arab Saudi sehingga imamnya satu. Sebelumnya 4 imam, 4 trip solat. Dulu mungkin bisa lah bang, ya tidak sebanyak kini. Kalau kini pun corot bang, dia tidak terbayang dah bang. Teman pintu duduk kau dua. Iya, tidak mungkin kan? Itulah rahmat Allah SWT menyatukan kita solat dalam satu imam tadi. Jadi bukan menjadi potokan imam mazhab lagi, tapi imamnya ahli Islam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Boleh berbeda pendapat, boleh, tetapi sepanjang dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari situ. Yang tak boleh apa? Membuat yang di luar daripadanya. Tidak ada sama sekali, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis Nabi SAW. Itu yang akan menimbulkan fitnah di antara kita. Maka seluruh penyimpangan dalam agama akan menyebabkan fitnah, dan seluruh hal yang membawa kepada sunnah akan memperkuat dan menyatukan umat. Ikut contoh dari saya selalu contoh lain, mana tu obat tu? Karena tu ada jembatannya bagi dia tidak ada. Au yusibahum adzabun alim. Atau kalian akan ditimpa azab yang
yang pedih. Berarti menyimpang dari jalan Nabi kena azab. Kenapa tidak? Karena kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang mengada-ngada itu adalah tersesat. Orang sesat kemana perginya? Ya tentu ke neraka, kena azab. Semakin jauh sesatnya, maka semakin jauh pula ke nerakanya. Aja dari sebab itu jen terlalu banus Jawa banus sosik. Kok sosik caklah di bidang-bidang amaliyah. Ibadah dia ingan-ingan aja lah ya. Jangan sampai kepada akidah. Jangan sampai sesat dalam akidah. Yang sampai tidak bisa lagi dijulurkan tali Islam kepadanya. Tidak bisa tolong lah. Apa contoh? Inyonya dalam jubah, dong. Iya. Ma fi jubbati illallah, dalam jubah kan tidak lain selain Allah. Famanil ma'budu wa manil abid. Kalau gitu siapa yang jadi ibadati, siapa yang mengibadati? Akhirnya tidak sholat, tidak puasa, tidak. Pokoknya halal semuanya baginya. Kalau itu tidak tertolong dulu, tidak tolong. Nah, tapi kalau sekedar misalnya ya sekedar contoh baca Quran misalnya, atau ada loh bacaan-bacaan khusus yang tidak dicontohkan Nabi, itu kan tidak jauh bonur kan, masih itu bisa tolong lah kan, masih bisa tolong lah, tidak jurah, masih tidak ada masuk karena tapi jenwo jauh banau. Jadi ibaratnya kalau tasosik salah naik kereta, kok naik kereta api atau bus antar kota, bonti di terminal terdekat. Anjan kah kalau langsung Bayu ke Surabaya usahanya. Enyo dari Semarang nak ke Jakarta, tambah bus ke Madura. Aja na Jawa tiba di Mojokerto betul, bukan terminal pertama betul. Jadi dipikirnya ugi tuh le usah nyawa data Bayu sampai Pamekasan. Iya ugi kalau ndak di abang, tapi ugi liok Bayu 2 kali belipik-lipik sampai Jakarta. Gitu juga dengan kalau salah mengambil tumpangan beramal. Kosan salah babu. Iya. Apa bukti salah kian? Aku itu dan turun sih kok. Ya, supaya balik ke terminal utama. Sudah itu bau tiket balik ke Jakarta. Kalau enggak tahu dia Bayu. Sudah itu enggak ada tambang dah. Kan ya bang? Orang berjalan, kena jauh orang. Bisa? Di situ enggak ada kawan dah. Enggak ada sana. Akhirnya tenggelam situ. Mana dah sebenarnya enggak nak pulang. Lah salam biak tiket. Lah salam biak tiket. Akhirnya babi ini kayak orang situ. Kalau labi ini enggak ambil pulang dulu weh. Jadi oleh sebab kaum muslimin kok tasawuf jen jauh bono ke dokik je lah supaya bisa capek dijawab. Itu kaji malam ko wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.